Oh, itu sana. Kembali lagi bersama kami di channel Teterunduk. Bersama saya Alma Tegar. Di mana kali ini kita akan mengulas 10 cerita rakyat yang ada di dalam buku antologi cerita rakyat Pasisi Sibolga Tapanuli Tengah. Untuk itu terus bersama kami dalam segmen Latar Kata. Baik, dalam pembahasan kali ini seperti sebelumnya di mana kita sudah membahas tentang cerita Putri Runduk, saya tidak sendirian, saya bersama seorang narasumber yang juga terlibat dalam proses penyusunan buku, khususnya dalam mengarahkan atau mensketsa ilustrasi-ilustrasi yang ada di dalam buku ini. Kami perkenalkan, ini dia Bang Ahmad Naufal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih akrab. Oh, di sana. Oh, di sana. Mungkin lebih akrab dipanggil Oge Nopal ya. Siap. Ya, menarik. Untuk kali ini kita akan membahas tentang legenda Ujung Sibolga. Legenda Ujung Sibolga ini salah satu cerita yang cukup populer juga, cerita rakyat yang cukup populer karena ada situs batu-batu karang yang ada di pantai Ujung Sibolga. Nah, itu mungkin bagi teman-teman atau sanak sekalian yang sudah pernah ke sana pasti penasaran, yang mana nih sosok yang dimaksud gitu ya, sebagai situs dari legenda Ujung Sibolga. Nah, mungkin sedikit sinopsis untuk cerita ini berawal dari salah seorang pejuang perang Padri yang saat itu dipimpin oleh Imam Bonjol bernama Khalifah Alwi. Karena mungkin agak terdesak, akhirnya dia terpaksa menyelamatkan diri dari tanah Minangkabau sana menggunakan kapal hingga akhirnya dia mendarat di Desa Hajoran. Desa Hajoran Tapanuli Tengah. Yang memang di dalam cerita itu dia sebenarnya mengarah ke kerajaan Aceh untuk menyelamatkan diri. Nah, di Desa Hajoran inilah dia karena memiliki ilmu agama yang baik gitu ya. Akhirnya dia diterima oleh masyarakat menjadi guru agama gitu ya. Yang akhirnya singkat cerita dia menemukan jodohnya di sana. Nah, ini sebenarnya intinya, yang bernama Siti Rubiah, yang juga sama-sama guru agama. Akhirnya kisah cinta mereka berkembang dan mereka menikah bertahun-tahun lamanya. Namun pada akhirnya ketika ada orang ya yang mulai mencari keberadaan Khalifah Alwi yang ternyata memiliki marga yang sama dengan Siti Rubiah, yaitu sama-sama bermarga Tanjung. Dan ini menjadi isu yang santer di dalam desa yang akhirnya gitu ya, Khalifah Alwi pergi meninggalkan desa tersebut. Pergi tanpa memberitahu Siti Rubiah, dan akhirnya Siti Rubiah menunggu kepulangan dari Khalifah Alwi di pantai Ujung Sibolga ini. Kesetiaan dia menunggu bertahun-tahun lamanya hingga dia menjadi batu di sana. Nah, inilah kurang lebih sinopsis cerita legenda Ujung Sibolga yang bisa sanak sekalian baca lebih lengkapnya di dalam buku cerita rakyat Pasisi Sibolga Tapanuli Tengah ini. Nah, Oke Nopal, kira-kira dari cerita legenda Ujung Sibolga ini apa nih yang menarik untuk kita ulas nih, Ge? Silakan, Ge. Ya. Baik.
Ya, yang menarik ada beberapa hal. Mungkin tidak banyak. Ya, cuma kalau bisa dibagi gitu ya, bagi tentang poinnya. Yang pertama latar belakang budaya ya sama sejarah. Di sini sudah jelas dikatakan bahwa latar belakangnya perang Padri di Sumatera. Itu sekitar 1832. Kalau di sana mungkin tertulis 1837. 37. Nah, mungkin ini hal ya mungkin penjelasan ini bisa banyak ya. Karena dia kan ada range-nya ya. Ada beberapa tahun gitu ya. Salah satu perang terpanjang. Salah satu perang urutan kedua. Urutan pertamanya perang Aceh. Perang Aceh ya. Ini di Nusantara nih, Ge. Nusantara. Bahasa kolonial biasa. Ya, perang Aceh paling panjang. Yang kedua perang Padri, yang ketiga perang Sisingamangaraja. Panjang. Nah, gitu ya. Jadi ini perang panjang. Iya. Itu Belanda itu babak belur ya, mungkin pada sedikit sampai menguras kantong-kantong perekonomiannya gitu. Siap. Ya, yang pertama latar belakang tadi apa? Latar belakang budaya dan sejarah ya. Mungkin itu yang ketahui. Mungkin bisa dikoreksi oleh orang yang sangat paham dari sejarah. Nah, mungkin kita silakan ya. Siap. Ya, itu satu ya. Yang kedua ini polemik marga. Polemik marga. Iya, yang tidak diketahui tentang genealoginya atau asal usul ya etnis atau sukunya dari mana? Apakah dari apakah dari Batak atau mungkin pihak Minang? Kita tidak mengetahui karena jadi alur sama-sama Tanjung ya. Ya, kata Tanjung gitu ya. Tanjung itu berarti kan kita berpikirnya dua hal. Tanjung secara fisik ya mungkin itu kan wilayah geografis sebuah wilayah ya Tanjung kan. Ya kan, marga ya, atau Tanjung bawa marga gitu kan. Ya. Jadi ini ada dua hal. Tapi karena ini jelas-jelas disebutkan bahwa ini permasalahan tentang marga yang sama, berarti ini adalah marga, bukan letak geografi. Geografi property ya. Jadi ada dua hal tadi, latar belakangnya budaya sejarah, yang satu lagi polemik sejarah. Polemik marga, mohon maaf. Polemik marga ya. Kalau polemik marga ini kita nggak bisa terlalu jauh gitu, apalagi menduga-duga hal seperti ini kan agak sensitif ya. Agak sensitif gitu ya. Ya. Mungkin ini nantinya PR bagi budayawan kita atau bapak-bapak kita sejarawan yang lebih senior gitu ya, yang bisa menjelaskan itu ya. Oke. Ya, tapi yang lebih mudah aja lah Bung Aldo ya. Mudah aja lah. Yang mudahnya latar belakang budaya dan sejarah gitu ya. Ya. Latar belakang perangnya Padri di Sumatera ya. Yang dimana pada saat itu perang antara pihak kolonial penjajah Belanda ya, melawan militan, kelompok militan yang lokal ya. Ya lokal ya, itu Padri ya. Berdasarnya Padri ya. Kalau yang kita ketahui ya latar belakang kita tahu karena Sumatera Barat dan Riau. Oke. Iya. Kalau di Riau katanya ya, bukan provinsi Riau dia ada Tuanku Tambusai gitu. Tuanku berafiliasi dengan Tuanku Imam Bonjol. Oke. Siap. Ya, oke. Terus tentang latar belakang budaya dan sejarahnya itu, yang kedua yang selanjutnya yaitu karena cara perang gitu ya, karena terdesak mungkin ya, akhirnya beberapa prajurit Padri ini lari dan mengungsi, berpencar ke wilayah-wilayah di Sumatera. Ya, salah satunya mengungsi ke wilayah Tapanuli dan Barus. Nah, mungkin seperti itu, mau di Barus. Dan ketika mereka mengungsi ya, tetap saja gitu ancaman itu ada ya. Ancaman itu perburuan ya, perburuan kepala gitu ya. Para pejuang ini diburu oleh Belanda gitu maksudnya. Diburu oleh Belanda dengan menggunakan mata-mata lokal gitu ya. Jadi ada semacam lokal ya. aksi spionase. Jadi dikisahkan ini ya ceritanya berkembang juga nih kayak ya. Iya, karena kan logikanya kan seperti itu. Benar. Itu kan pasti memata-matai gitu kan. Benar. Memata-matai itu bukan cuma kisah zaman modern gitu ya, zaman dulu, zaman Romawi dan Mesir kuno sudah ada. Cina lagi, apalagi lagi situasi perang ya. Ya. Dan hal ini bisa kita lihat tentang bagaimana
usaha dan upaya si Alwi untuk mungkin menyembunyikan identitasnya. Iya, Buktinya apa? itu dia Buktinya menyebutkan adalah identitasnya. terjadi sesuatu hal yang mengejutkan bahwa dia bermarga Tanjung gitu kan, istrinya juga bermarga Tanjung. Iya. Nah, latar belakangnya dan apa? Kan mungkin tidak ada pengenalan lebih lanjut. Kalau itu ya, karena dia merasa bahwa karena saya adalah orang pelarian, karena saya adalah orang pelarian, veteran perang Fadri gitu ya, perang Fadri gitu ya, veteran gitu ya. Maka identitas saya harus saya sembunyikan, kalau tidak saya akan menjadi incaran oleh mata-mata atau pihak Belanda. Kayak identitas itu tapi ternyata kan ya. Cara dia survive, cara dia menyintas tentang akan belakang tersebut, ternyata menjadi bumerang bagi dia ketika dia tidak mengetahui bahwa istrinya juga bermarga Tanjung. Iya ya. Ya, nah, apakah mungkin istrinya si Rubia ini tidak memperkenalkan diri? Halo, assalamualaikum, nama saya Rubia Tanjung gitu. Apakah tidak memperkenalkan diri? Atau mungkin begini mungkin nggak begini. Sebenarnya jangan-jangan mereka sudah tahu gitu. Tahu. Berarti orang yang beriman. Gitu. Iya, kan artinya kan kenapa nggak jadi lebih dari awal gitu? Maksudnya gini, karena mereka kan sudah suami istri bertahun-tahun gitu ya. Ya. Artinya dari sudut pandang Islam kan mereka kan sama-sama guru agama nih kan ceritanya ya. Iya. Pernikahan mereka ini kan sah-sah saja. Betul kan? Artinya ya ibaratnya dari sudut pandang Islam gitu ya. Mungkin sah-sah saja gitu ya. Memang polemiknya kan dari sudut pandang budaya jadinya gitu kan. Siapa tahu kayak ini berhipotesis saja. Siapa tahu memang mereka tuh sebenarnya sudah tahu sama tahu. Tapi ketika tiba-tiba isu ini justru mencuat di Desa Hajoran kala itu, sehingga membuat Alwi harus mengambil suatu tindakan yang bijaksana mungkin gitu ya. Tapi ya kan endingnya kan dia pergi dari desa itu melalui pantai ujung Sibolga tanpa diketahui oleh istrinya si Rubia gitu kan. Tapi saya tertarik deh. Maksudnya tadi berbicara aksi mata-mata. Gitu kan. Dia pejuang Fadri. Ya kan? Situasi perang. Akhirnya dia menyembunyikan identitasnya. Atau jangan-jangan memang kepergian dia ini itu bukan ibaratnya dia hanyalah gitu ya gara-gara marga Tanjungnya gitu ya mungkin. Tetapi dia membiarkan isu marga ini yang mencuat itu dipersilahkan, tetapi gara-gara ancaman itu tadi mungkin sudah ada yang tahu keberadaan dia gitu ya. Karena kan selama dia datang kan menyembunyikan identitas kan. Karena ada yang tahu keberadaan dia, akhirnya dia mengkhawatirkan, takutnya perang itu malah melebar ke Desa Hajoran ini gitu kan. Jangan-jangan. Ya bisa jadi. Akhirnya dia terpaksa pergi secara diam-diam. Karena kalau misalnya dia ngomong ke Siti Rubiah gitu ya, dengan kesetiaan dia mungkin Siti Rubiah ikut mungkin ya. Gak akan mau dia ditinggalkan gitu kan. Hidupnya berada dalam bahaya. Hidupnya dalam bahaya. Akhirnya dia memilih untuk dia pergi diam-diam gitu ya. Dan dia membiarkan bisa saja kita. Iya kan? Mungkin gitu. Bisa saja kita. Bisa saja kita berspekulasi seperti itu, Bung. Betul. Karena kan ini kan sifatnya bebas. Cuma kita harus soal polemik marga ini cerita ya. Iya. Kalau polemik marga ini kayaknya jangan terlalu di dalam ya gitu. Jadi kita targetkan cara kenapa dia meninggalkan Siti Rubiah. Iya, tapi tidak mungkin satu polemik marga. Oke, boleh. Gitu. Tapi sampai di situ saja. Itu ya. Itu PR atau urusan para budayawan dan sejarah gitu. Yang berspekulasi yang menarik itu ya mungkinnya dengan kehadiran Brian Disteri tadi. Yang menanyakan dalam cerita keberadaannya.
apakah di desa ini ada orang yang bernama Khulafa Alwi, tapi ada Tanjungnya. Gitu. Ada Tanjungnya ya. Nah, dan ternyata berita ini dia si orang asing ini yang seterusnya kan bertanya kepada Maisarah. Maisarah itu kan sahabatnya Rubiah. Siti Rubiah, ya betul. Ya, dan Siti Rubiah ini menyampaikan kepada Marwan ya. Ya, juragan yang antagonis di betul di dalam cerita ini ya. Sehingga sampaikan kepada Marwan. Ya, kepada Marwan dan juga kepada masyarakat. Ya. Dan juga mungkin juga kepada Siti Rubiah juga bahwa ternyata ada orang yang menanyakan keberadaan Alwi dan marganya Tanjung. Iya. Jadi ternyata isu marga Tanjung ini menurut dongeng itu ya, cerita itu, ini yang digoreng. Itu yang di roasting sama masyarakat setempat. Siap. Tapi perlu juga diketahui juga Bung Al, karena ada juga petunjuk bahwa menyatakan situ ya di kisah itu bahwa Maisarah juga menaruh hati sama si Al gitu. Oh iya. Dan si segitiga gitu kan. Jadi apakah ini dia meninggalkan? Jadi kenapa ya? Gimana semacam ada konspirasi internal gitu ya. Marwan Maisarah yang menginginkan mereka pisah gitu ya. Iya, agar supaya kalau pisah nanti si Maisarahnya masuk. Jadi kayak tikung menikung gitu ya. Udahlah spionase, tikung menikung, politik marga, apa-apa tadi. Menarik. Ini menarik loh ya. Cuma maksudnya satu hal yang menjadi poin penting dari cerita ini adalah narasi akhir dari ujung cerita ini, di mana akhirnya kan kesetiaan dari Siti Rubiah yang menunggu kekasihnya, menunggu suaminya pantai ujung Sibolga yang bertahun-tahun lamanya ya, orang menyarankan dia untuk pulang tapi dia tidak mau gitu ya, yang akhirnya dia membatu di sana. Ini kan sebenarnya salah satu pesan moral yang luar biasa juga gitu ya, terkait kesetiaan seorang pasangan yang memang mereka memiliki cinta di antara mereka gitu ya, yang akhirnya dibukukan dalam kisah legenda Ujung Sibolga ini. Karena kalau dibilang legenda, ini bisa dibilang bukan tahun yang lama juga ya. Ini tahun abad awal 19 gitu kan? Abad 19 ya. Gitu ya, artinya masih baru lah. Barulah kita bilang gitu ya. Iya. Bahkan kota Sibolga sendiri saja itu sudah berkembang gitu ya, di Poncan udah banyak orang. Sudah wacananya sudah mulai pada tahun. Betul gitu. Artinya ini udah peradaban modern gitu loh, kurang lebih gitu kan. Cuma memang bagaimana lagi-lagi ya, seperti kemarin yang kita bahas tentang Putri Runduk, sastrawan yang mengarang ini kan luar biasa gitu ya. Ini kan karya sastra yang sangat menarik. Dia mengambil setting sejarah atau jangan-jangan memang ada kejadiannya gitu ya, yang akhirnya ini menjadi pesan-pesan yang menarik gitu ya untuk masyarakat. Apalagi ya itu tadi kan mereka saling mencintai, sangat setia gitu kan, Khulafa Alwi juga bukan orang sembarangan. Apa iya gitu dia mau meninggalkan istrinya? Kan? Berarti kan ada mungkin itu tadi spekulasi yang udah bilang tadi ya. Ya, faktor tertentu kenapa dia meninggalkan. Itu kan sebenarnya menarik juga untuk kita kulik-kulik ya. Iya. Tapi kan dari situ kan dia kan dia si Alwi ini meninggalkan sesuatu di Hajor. Mungkin dia meninggalkan ilmu agama ya, yang lebih komplit di Hajor ya. Nah, terus dan dia juga harus meninggalkan konflik yang berkepanjangan, di mana dia punya haters di sana kan.
Marwan. Marwan Lebih haters. Ya. ya. Terus juga meninggalkan berbagai permasalahan yang memang kayaknya solusinya memang harus ditinggalkan gitu. Jadi kalau seumpamanya Itu kayaknya yang paling bijaknya gitu ya. Jadi kalau seumpamanya ada pepatah mengatakan hadapi masalahmu, tapi kali ini kayaknya nggak bisa dihadapi. Memang harus tinggalin masalah. Untuk Nah ya contoh belakang yang terbaik bandingnya ya kalau latar keberadaannya sudahlah dia veteran yang diincar gitu ya. yang diincar, Ya. hidup dalam berbahaya, dia pakai identitas yang harus berubah, Ya. terus belum lagi polemik marga, jadi ini nggak bagus gitu, mending jauh lah gitu, cabut dari situ. Iya. Gitu. Ya mungkin juga dia mengkhawatirkan keberadaan dirinya membahayakan desa tersebut juga ya. Ya membahayakan Rubiah juga. Dan memang salah satu pertanyaan orang-orang ya terkait legenda ini adalah kenapa Alwi tidak pulang-pulang. Kan kadang-kadang begini kadang-kadang kan isu itu kan hangat ya di beberapa saat tertentu gitu ya, ketika sudah ada dia akhirnya pulang gitu kan. Tapi kenapa dia tidak pulang-pulang? Ada yang menduga memang dia berangkat untuk perang. Dan akhirnya dia gugur di medan perang. Ada yang memang berspekulasi dia pergi ke Aceh dan akhirnya dia punya peran perjuangan yang lebih lah di Aceh sehingga dia tidak bisa pulang lagi. Ya kan banyak spekulasi lah, ada yang bilang dia meninggal dalam perjalanan gitu, atau betul-betul meninggalkan Siti Rubiah gitu ya. Ini kan spekulasi yang apa ya, yang membuat kita bertanya-tanya ya. Terlalu dalam terlalu dalam hal seperti itu. Karena apa itu kan kalau kita lihat, kita melihat hal seperti itu kalau ada petunjuk clue-nya dari naskah. Benar ya, itu yang. Tapi kalau seumpama kenapa dia nggak pulang-pulang, kita juga nggak tahu. Dia ini orang mana? Apakah dia orang Riau atau orang Minang gitu? Pokoknya kita orang Bengkulu. Nah, kan kita nggak tahu. Jangan-jangan dia pulang kampung ke Bengkulu. Mungkin kalau dia orang Bengkulu, pulang kampung ke Lampung atau ke Riau kalau dia orang Lampung atau Riau. Bisa jadi kan. Terus mungkin dia udahlah pergi aja lah ke Kamboja gitu, ke Malaysia gitu. Iya. Hijrah ke orang, jadi kayak udah bangkrut di sini, ya udah hijrah gitu. Tapi terlalu dalam dan terlalu jauh dan terlalu jauh. Tapi kalau yang bisa diulik yaitu karena identitas harus berganti. Dia meninggalkan asal. Karena solusinya hal seperti itu. Tapi kalau itu dalam pikiran terdalam kita nggak bisa. Harus selalu dalam ya. Iya. Kita begini loh, Bung Alma. Siap. Mungkin kita lebih baiknya menangkap fragmen-fragmen yang tertera di situ. Soalnya contohnya latar belakang perang Padrin Sumatera Utara. Oh iya, petunjuknya ini gitu. Tahun 18 ada. Pada saat itu pemimpinnya membonjol pasti. Berafiliasi sama Tuanku Tambusai pasti. Begitu. Ya. Tapi kalau kita melihat ininya ya gitu ya. Iya. Itu fragmen jadi dijelaskannya sama sanak kita audiens lebih mudah. Silakan. Ya. Nah ini berarti kalau apa ya? Akhirnya kan sebenarnya ini membuktikan juga ya bahwa cerita rakyat ini banyak ilmu pengetahuan ya yang disimpannya ya. Artinya ada. Terlepas dari memang kisah tersebut memiliki pesan moral gitu ya. Iya. Tragedi ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu gitu ya. Tapi memang ada ilmu pengetahuan gitu, ada sejarah yang ingin diteruskan gitu kan, yang diinginkan oleh pengarang tersebut atau pengarang cerita ini untuk terus dituturkan gitu, terus diceritakan di generasi-generasi yang akan datang gitu ya. Ya, betul. Oleh karena itu dalam mengkaji adalah mempelajari gitu. Cerita rakyat ya tangkap aja fragmennya. Salah satu contoh fragmennya ya. Anda ya. Di situ dituliskan bahwa Rubiah menunggu Alwi di pantai Ujung Sibolga. Iya. Di mana dia menunggu di sana selama bertahun-tahun mungkin ya. Dalam jangka waktu yang lama kita tidak tahu berapa tahun.
betul. Nah, di situ ada petunjuk di situ mengatakan bahwa air berangkat dari pelabuhan di Sibolga. Iya. Nah, berarti pelabuhan di Sibolga ya kalau kita lihat posisinya itu tidak jauh di ujung Sibolga. Benar. Bersebelahan. Kan sudah pelabuhannya Sibolga sekarang Iya, betul. yang menjadi tempat wisata. Actually itu kan sebuah clue. Itu kan sebuah fragmen, pesan fragmen. Sehingga kita melihat, kita bisa menginterpretasi, memaknai bahwa pada saat itu pemukiman sedang berlangsung atau sudah berlangsung di Sibolga. Artinya Sibolga itu yang tadinya wilayah rawa-rawa berhutan sudah dibersihkan untuk peradabannya ya, sudah ada perkotaannya ya. Sudah dibersihkan agar di situ dibangun pemukiman. Jadi kalau sudah dibangun pemukiman, artinya gerak dinamika sosial dan ekonomi ada di sana. Ya. Kan itu kan fragmen, cara-cara modelnya seperti ini. Analisisnya seperti ini. Berarti latar belakangnya ini gitu. Berarti kemungkinan itu enggak. Jadi kalau seumpamanya kita mau mengambil pemikiran dari begini ya, dengan rekonstruksi sejarah melalui sejarah ya, kita melihat bahwa ada nggak pemukiman pertama, ada nggak bangunan pertama yang dibangun oleh Belanda pada saat itu? Kan Belanda yang pionirnya kan Belanda. Betul. Ya kita akan melihat bahwa ada pelabuhan lama di situ, ada gudang-gudang loji Belanda. Kan Iya. Jadi kan orang melihat arahnya bisa akhirnya mengapresiasi setting sejarah ya berdasarkan. Jadi kan kita kan ngambil fragmennya itu, fragmen apa definisi fragmen? Fragmen kan satu pecahan. Jadi pecahan itu kita ambil berarti kita zoom in gitu ya. Apa ya? Itu. Menarik banget nih pembahasan kita di dalam legenda Ujung Sibolga. Mungkin bagi sanak kalian yang pernah berkunjung ke pantai Ujung Sibolga, coba diperhatikan tuh di gugusan karang yang di ujung gitu ya. Mana nih yang betul-betul terlihat sebagai sosok Rubiah? Pertanyaannya, apakah batu karang itu masih ada atau jangan-jangan sudah nggak ada gitu ya gara-gara ombak atau apapun gitu ya. Tetapi bagi sanak sekalian yang belum pernah ke Sibolga gitu ya, atau ke pantai Ujung Sibolga, coba deh datang ke sana. Apalagi saat ini di sana sudah menjadi daya tarik wisata yang rekreatif ya bagi masyarakat dan sudah dibangun cukup masif. Nah, dan kebetulan situs tersebut masih eksis gitu ya, yang mungkin kita bisa lihat nih, kita bisa apresiasi juga, dan kita bisa mengenang kisah cinta dan kesetiaan dari Siti Rubiah ketika kita melihat situs tersebut. Mungkin demikian yang bisa kita ulas dari cerita rakyat ini. Terima kasih banyak Oge Nopal. Sama-sama kehadirannya dalam kesempatan kali ini. Terima kasih kembali Bu Al. Teman-teman semua, jangan lupa koleksi buku antologi cerita rakyat Pasisir Sibolga Tapanuli Tengah sebagai wujud kita untuk melestarikan cerita rakyat, kemudian melestarikan juga pesan-pesan moral yang ada di dalamnya ke generasi yang akan datang. Ya, mungkin teman-teman yang mungkin ingin ikut diskusi silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di like, share, and subscribe channel ini untuk menikmati konten-konten kita berikutnya. Dan akhir kata, demikian dari kami. Oi di sana.